konten yang sebelumnya guru sudah memilihkan. Oh, kamu baca, lihat ini, alamat ini, oh cermati video ini. Lalu diminta anak untuk mempelajari. Ketika dia mempelajari, pasti dia ada yang tahu, dia yang paham, ada yang tidak paham. Lalu kemudian setelah dia mempelajari, dibawa ke kelas. Disitulah saya sebut menjadi R3, R4. Di situ anak diminta untuk menanyakan, menyajikan apa yang dia pelajari, mempraktikkan apa yang dia sudah pelajari di luar kelas itu, kemudian dielaborasi dan sebagainya. Begitu sudah selesai, anak cukup paham, maka berikutnya masuk lagi ke R1 dan R2. Apa? Daring dan luar kelas. Anak diminta untuk mendalami, mengembangkan, dan sebagainya. Inilah yang saya sebut bahwa pembelajaran online itu bukan memindahkan pembelajaran di kelas menjadi online. Bukan itu. Jadi tolong betul Bapak Ibu pahami. Jangan seolah-olah online itu mengajar seperti di depan kelas, tetapi hari ini menjadi online. Bukan itu konsepnya. Ya, bukan itu konsep. Klik lagi berikutnya. Berikutnya adalah blended learning. Blended learning itu adalah pembelajaran gabungan. Namanya blended. Ya. Maka kata blended kan campuran. Nah biasanya yang dicampur itu kan, yang di blender kan buah gitu ya. Sehingga unsur blended learning ada 3. Ya buah, 3 buah. Buah pertama apa? Klik. Coba diklik ya. Pertama jeruk atau lemon. Maka lemon ini apa? Lecture in classroom session. Jadi sisi pembelajaran di kelas. Jadi unsur pertama lemon. Jadi pembelajaran blended unsur pertama lemon. Apa? Pembelajaran di depan kelas atau tatap muka. Unsur yang kedua apple. Autonomous personal based learning. Jadi harus ada aktivitas anak belajar mandiri. Yang ketiga, carrot. Kolaboratif learning in online environment. Apa? Tatap muka, tatap daring atau tatap maya. Jadi 3 unsur ini harus terpenuhi kalau di blended. Jadi nggak bisa blended itu kemudian hanya tatap maya saja, kemudian atau tatap muka dan tatap maya tidak ada mandiri. Ketiga-tiganya harus terwadai, terfasilitasi. Lalu ketiganya lalu di blender, namanya kan blended, di blender. Setelah di blender jadinya apa? Klik lagi, coba. Jadinya jus, kan gitu. Itu namanya blender. Nah, jus itu minumnya kalau siang-siang begini harus pakai es. Ya, maka unsur yang keempat dalam blended learning itu adalah ice, apa? Instructional assessment. Sehingga ada 4 kata kunci nanti. Ya, kalau disebut itu menjadi klik lagi, ya. Strukturnya ini. 1, tatap muka. Tatap muka itu apa? Lemon. Tatap maya itu carrot. Kemudian mandiri itu adalah apple. Ya, jadi sekali lagi blended learning unsurnya adalah tatap muka itu lemon, tatap maya atau daring itu carrot, mandiri apple. Klik lagi, coba. Itu ada strukturnya harus ada. Ada tatap muka, tatap maya, mandiri. Ketiganya harus ada. Klik lagi, coba diklik semuanya. Ya, diklik lagi semuanya. Sudah, itu menjadi satu struktur proses pembelajaran. Di tatap muka, apa yang dilakukan? Face to face, guru bisa menjelaskan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Menjelaskan tujuan. Lalu proses belajar yang akan kita lakukan apa saja? Guru menjelaskan skenarionya, pembelajaran itu. Selesai, lalu aktivitas berikutnya. Klik, ya, klik. Tatap maya. Apa di tatap maya? Anak diminta untuk mencari informasi, konsep, mencari contoh secara online. Ya, anak belajar secara online. Lalu kemudian anak diminta untuk berdiskusi dengan temannya secara online. Ayo,
kalian bentuk kelompok, grup WA, grup apa, melalui Zoom untuk diskusi tentang ini, tentang topik tadi. Lalu berikutnya, klik lagi, nanti akan ada masuk pembelajaran di kelas lagi. Apa? Guru menyajikan hasil kelompok, siswa diminta untuk menyajikan apa yang dia diskusikan di kelompok itu. Ya. Kemudian klik lagi, ya. Lalu anak tatap maya, keret lagi, mencari informasi di internet untuk pengembangan. Lalu yang terakhir nanti tes, presentasi, portofolio, dan sebagainya. Nah, kalau ini dilakukan, maka sesungguhnya strukturnya itu adalah gabungan antara tatap muka, tatap maya, mandiri. Maka seringkali ada orang yang menyebut, Pak, ini kok agak mirip dengan flipped classroom. Ya memang, kata kuncinya di flipped classroom kan pembalikan. Aktivitas di luar lebih banyak daripada di kelas. Kan gitu. Ya, jadi maka flipped classroom dengan blended, apakah sama? Dalam hal pemanfaatan IT bisa sama, tetapi dalam hal struktur bisa berbeda. Maka blended learning itu pasti menggunakan tatap muka dan IT. Flipped classroom biasanya juga menggunakan unsur IT. Tetapi struktur antara blended dengan flipped classroom berbeda, ya, berbeda. Klik lagi. Yang keempat, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sekarang mengajar menggunakan tatap maya, tidak bisa ketemu langsung dengan anak-anak, maka Bapak Ibu harus berperan menjadi kurator konten sumber belajar. Bapak Ibu harus selalu mencari, memilah, memilih, dan menentukan mana yang harus dipelajari oleh anak. Ya, jadi Bapak Ibu harus memastikan betul setiap sesuatu yang akan dipelajari oleh anak harus sudah Bapak Ibu lihat. Bahkan kalau perlu, jangan hanya pakai Zoom. Jangan hanya pakai satu mode, tapi bisa menggunakan banyak mode. Ya, silakan pastikan menggunakan berbagai mode. Klik berikutnya. Tolong upayakan memanfaatkan multimedia. Jadi ada yang suatu saat anak hanya disuruh melihat web, anak diberikan video, bahkan kalau perlu diberikan animasi, nggak apa-apa, animasi, ya film animasi, game, nggak apa-apa, game media. Nanti di situ akan anak-anak akan terdorong dan dia tidak hanya ada kesan ketika pembelajaran online hanya diberikan tugas, ngajarkan PR lagi, jadwalnya kaku. Menurut saya nggak harus begitu. Senin pagi jam sekian sampai sekian pembelajaran. Menurut saya tidak harus begitu. Kalau perlu, Bapak Ibu ngajar di depan kelas, di film, hasilnya diedit untuk topik tertentu itu, lalu diupload di YouTube. Biarlah anak belajar malam hari, sore hari, siang hari, kapanpun, nggak masalah. Yang penting dia bisa paham itu. Jadi di sekolah Bapak Ibu misalnya ada 5 guru. Guru terbaik siapa? Kelas 1 atau guru bahasa Indonesia. Suruh ngajar untuk topik itu. Film, upload di video. Sehingga nanti seluruh anak bisa mengakses dari contoh yang dilakukan oleh guru itu. Jadi banyak pilihan yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk itu. Klik berikutnya. Nah, mode pembelajaran jarak jauh itu sekali lagi Bapak Ibu bukan identik dengan online. Ada banyak pilihan, ya. Bagi daerah yang tidak mungkin ada internet, nggak mungkin ada sinyal, ya nggak mungkin pakai online. Apa? Bisa modul pembelajaran. Ini menarik. Di beberapa sekolah kemarin ketika saya tanya, gimana Pak? Sekolah saya itu anak-anak nggak punya internet, nggak punya HP, orang tuanya nggak bisa HP, gimana? Gini caranya, sementara nggak boleh masuk Pak. Nah, bisa nggak dirancang guru membuat LK, lembaran kerja, modul-modul pembelajaran, anak disuruh masuk ke sekolah hanya mengambil LKS-nya tadi, modulnya saja. Lalu begitu dia lewat sekolah, cukup 30 menit, 1 jam, pulang lagi, sudah. Nanti di rumah dia mengerjakan modul-modul itu, dipantau, nanti minggu berikutnya masuk, sambil disitulah dia menyerahkan tugas-tugas itu. Misalnya, ya. Lalu yang kedua, bisa diberi lembar-lembar praktikum yang bisa memandu anak melakukan praktikum sederhana di rumah. Atau diberi kuis, nggak masalah. Ya.
Tetapi ada mode yang paling sering kita kenal hari ini dan paling in yang disebut pembelajaran daring. Ada mode Zoom, Google Classroom, video call, macam-macam. Ya. Lalu yang keempat, ada program TV, radio, tutorial, video pembelajaran. Pak, saya itu nggak bisa ngajar ya, sudah cari topik yang cocok di internet, lalu kemudian di situ yang di-share kepada anak untuk mempelajari, Bapak bisa memantau, kemudian melakukan asistensi, termasuk mungkin Bapak Ibu menemukan ada game, animasi, ya, yang menarik buat anak-anak. Nggak apa-apa, selama itu by design, Bapak Ibu bisa memandu anak untuk mencari sesuatu nilai yang bermanfaat di balik game tadi, nggak ada masalah. Jadi, tolong jangan menggunakan satu mode pembelajaran. Optimalkan banyak mode itu untuk anak menjadi lebih variatif, anak tidak bosan, dan pembelajaran daring menjadi menarik. Karena apa? Anak-anak punya banyak pilihan layanan. Klik berikutnya. Ya, klik. Yang berikutnya, lakukan pembelajaran asinkron, ya, atau asinkronus. Klik berikutnya. Ya, asinkron. Nah, begini maksud saya. Asinkron itu karena ada namanya sinkron. Sinkronus, asinkronus. Sinkron itu tatap muka, tatap maya itu sinkron. Yang di luar sinkronus, mandiri, kolaboratif. Nah, tolong betul Bapak Ibu, kita jangan hanya tatap muka dan tatap maya. Tapi ingat, anak-anak di rumah perlu dibimbing, diberikan tugas untuk belajar mandiri. Ya, anak-anak dibimbing dan diberi tugas untuk dia berkolaborasi. Ya, meskipun kolaborasinya menggunakan daring atau langsung ketemu dengan temannya, monggo. Tetapi tolong itu dioptimalkan. Klik berikutnya. Nah, tolong hargai kehadiran anak. Kehadiran anak tidak identik fisik. Fisik itu kan ketika anak ada di sekolah, tatap muka. Tapi kan sekarang bukan fisik, tapi kehadiran sosial. Kehadiran kognitif, berpikir. Sehingga ketika pembelajaran online, Bapak Ibu nggak bisa memaksa kehadiran fisik, tapi kehadiran sosial dan kognitifnya yang dibangun. Dengan cara apa? Dengan cara memantau setiap interaksi komunikasi antara Bapak Ibu dengan anak-anak. Coba kita cek, misalnya, di chatnya anak-anak. Klik, ya, klik lagi. Nah ini, Bapak Ibu tanya, ini anak nggak hadir, ya, pada jam itu dia nggak hadir, tapi pada malam hari anak kemudian memberikan komentar, kemudian dia bercerita. Menurut saya itu adalah kehadiran. Ya, untuk itu Bapak Ibu harus memberikan penghargaan pada kehadiran mereka. Dengan cara apa? Memberikan ucapan selamat, memberikan balasan. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, pembelajaran menjadi tidak berlangsung maksimal karena tidak ada interaksi antara Bapak Ibu dengan anak-anak. Klik berikutnya. Klik. Ya. Berikutnya yang keenam ada formulasi reformulasi kurikulum. Ini penting, Bapak Ibu. Saya berkali-kali memprovokasi sekolah untuk berani berubah. Sudah, nonsen, akademik tidak penting. Yang kedua, nggak mungkin Bapak Ibu mencapai indikator ideal di kurikulum 2013. Kenapa? Itu didesain untuk ideal. Karena kalau itu dipaksa untuk dijalankan oleh guru-guru kita terbebani. Kalau guru-guru kita terbebani, dia akan memberikan tugas kepada anak dan membebani anak. Kalau anak terbebani, dia akan minta tolong orang tuanya. Makanya orang tua terbebani. Maka orang tua, anak, guru sama-sama terbebani. Lalu bagaimana cara merancang kurikulum transisi ini? Satu, Bapak Ibu, tolong pilih indikator atau KD esensial. Masing-masing mapel kalau di SMP. Kalau di SD dipetakan di masing-masing mapel, mana yang paling esensial. Kalau itu tidak esensial atau tidak prerequisite, tolong KD itu diambil dulu, disisihkan. Ya, jangan dipaksa untuk dicapai semester ini karena nggak mungkin waktunya. Ya, disisihkan. Syukur digabungkan, nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, tolong pilih KD-KD yang bersifat praktikum, jangan diajarkan di awal.
tapi di akhir. Apa harapannya? Siapa tahu nanti di bulan Desember, November sudah bisa tatap muka sehingga bisa praktek, ya. Atau kalau praktikumnya sederhana, bisa di awal tapi di rumah, dilakukan di rumah. Silahkan dipakai. Lalu KD yang tadi disimpan tadi nggak bisa dicapai, nanti bisa dititipkan di semester depan melalui dua cara. Pertama, bridging, jadi penyiapan awal sebelum anak nanti masuk di semester depan. Harapannya semester depan sudah masuk, tapi masuk pun kan belum tentu semua anak boleh masuk, tetapi bisa saja baru separuh-separuh dan sebagainya. Atau akselerasi. Nah, sehingga kita punya betul ya di semester ini guru tidak terlalu banyak target yang harus dicapai, tetapi betul-betul esensial itu menjadi poin-poin penting yang ketika nanti dijalankan di semester ini, guru-guru tidak terbebani terlalu berat. Karena apa? Kondisinya memang nggak memungkinkan untuk ketemu. Gitu. Itu menurut saya adalah sebuah pilihan rasionalistis dibanding kita harus memaksa guru-guru kita untuk mencapai materi yang tidak mungkin dicapai oleh siapapun. Ya, ya, ini yang betul-betul berkali-kali saya coba sounding ke teman-teman di sekolah, teman-teman dinas, agar tolong betul guru-guru kita ini butuh kurikulum yang aplikatif, bukan kurikulum yang diawang-awang, yang nggak mungkin dicapai tadi. Ya, ini berikutnya, klik. Ya, tolong pakai untuk pembelajarannya dengan menggunakan namanya pembelajaran rumus alur pedati, roda pedati. Misalnya per topik, ya. Topiknya dalam satu semester sampai Desember ada 6 topik. Nggak usah banyak-banyak, 6 topik, 5 topik, ya. Setiap topik yang akan dipelajari, maka topik itu kemudian diajarkan, dipelajari bersama. Anak-anak sampai paham. Ketika anak-anak sudah paham, jangan masuk di topik berikutnya. Jangan dulu. Tapi anak-anak minta dalami. Dengan apa? Dengan mempraktekkan di rumah, mencari informasi di komputer, macam-macam. Lalu kalau sudah didalami, tidak cukup. Tetapi tolong diaplikasikan, diterapkan. Ya, melalui riset sederhana, membuat sesuatu yang baru. Lalu kemudian anak diminta untuk melakukan evaluasi, kita lakukan evaluasi tentang kemampuan anak. Kalau itu bisa tercapai, baru masuk topik berikutnya. Sehingga setiap topik itu tuntas betul, jadi nggak banyak topik, tapi tuntas. Anak-anak tidak sekedar tahu, tapi dia paham, dia kemudian dia bisa menerapkan, dia bisa mengevaluasi, syukur mengembangkan. Nah, itu dalam bahasa taksonomi Bloom disebut hot itu, gitu. Jadi ketika ini dijalankan, otomatis sedang melakukan hot kepada anak-anak kita, melatih mereka. Ya, klik berikutnya, libatkan orang tua sebagai guru pengganti, ya, karena orang tua harus dilibatkan. Sementara orang tua itu nggak punya pengetahuan untuk mengajar, ya, mereka terbatas pengetahuannya. Kalau toh dia bisa mengajar, waktunya nggak ada. Maka untuk itu satu yang harus dilakukan, siapkan panduan sederhana. Guru menyiapkan panduan-panduan sederhana untuk orang tua ketika mendampingi pembelajaran. Apa? Boleh berupa video tutorial, Bapak Ibu cerita di video, nanti di-share ke orang tuanya, nggak apa-apa. Ya, buku saku boleh. Ya. Berikutnya yang kedua, Bapak Ibu harus banyak berkomunikasi dengan orang tua. Ya, berkomunikasi. Klik, ya, diklik. Ya, komunikasi yang intensif. Kemarin yang menarik di satu sekolah, di sekolah saya, orang tua itu begini, Bu, kami itu nggak bisa kalau pembelajarannya pagi karena kami harus kerja. Anak-anak nggak ada yang dampingi, gimana ya Bu ya? Oke, kalau begitu ibunya bisanya apa? Malam Bu, oke. Pembelajarannya malam. Untuk anak ini malam. Guru melayani malam hari belajar. Ya, nggak apa-apa. Saya pikir itu sesuatu bagian dari kita untuk menjalin komunikasi.